Sayang sikap mata saya. Kenapa di 2022 tahun macan air ini banyak sekali orang yang gelap mata, gelap hati demi sesuatu yang diinginkan, tanpa berpikiran nanti dampaknya seperti apa untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kembali bersama saya Dewi Susilo Budiharjo di Berbagi Cerita, tempat saya mendengarkan cerita-cerita spesial dari tamu-tamu spesial saya. Kali ini kembali lagi kita bersama Mas Tigor Otadan. Mas Tigor. Halo, selamat pagi Mae. Pagi-pagi yang biasanya kita tidur, hari ini pagi-pagi jam 6 kita sudah nyala. Lumayan. Bangun tidur fresh ya Pak ya? Langsung fresh. Kita sampai malam juga harus fresh Mas. Iya, kemarin kita sempat syuting di horor-horor dan hari ini kita serius-serius. Horornya berapa episode? Nanti terus kita selingi antara horor dan horor. Mas Tigor, kita baru saja beranjak dari awal tahun kan ya? Iya. Baru Happy New Year. Happy New Year. Nah, sekarang setelah kita selesai baru lewat berapa hari yang lalu Imlek. Ya. Kita barusan Imlekan ya. Iya. Mas Tigor nggak dapat angpau, soalnya nggak pe sama saya. Pe dulu baru dapat angpau. Pen dulu. Pen itu gimana? Pe itu tangan kirinya di atas dari tangan kirinya di atas. Terus jempolnya yang kiri menutup jempol kanan. Aku rela belajar gara-gara biar dapat angpau. terus. Ini ada filosofinya loh. Filosofinya, iya siap. Kalau ini ada filosofinya dan di tahun macan air ini juga ada filosofinya dan ada pandangan-pandangan yang cukup lumayan harus menjadi kita waspada. Kita akan kupas tuntas tentang macan air dan pandangan-pandangan apa yang ingin Mas Tigor sampaikan dalam berbagi cerita. Sesuai dengan namanya, macan air. Macan air ya. Ya. Dimana tahun ini macan kan terkenal binatang yang buas dan sebagainya. Ya, raja hutan ya Mas. Raja hutan. Di tahun ini pun juga ada bentrok kecil yang disebabkan oleh seseorang yang ada di sana. Kita tidak bisa menjelaskan siapa. Intinya pesan saya, tidak usahlah yang namanya berantem, tidak usah yang namanya kacau, karena yang selama ini kita anggap sebagai panutan, ternyata kok di situ ada kekacauan di tahun macan air. Nah, ini di politik ya Mas? Di politik. Wow. Terus untuk bencana alam pun juga dominan dengan air. Jadi kalau yang kemarin ada sempat gunung meletus di tahun 2021 kemarin. Nah, di 2022 di macan air ini ada beberapa bencana air lebih banyak daripada bencana api. Misalnya kayak macan air ya Mas? Iya, banjir bandang, terus kemungkinan tsunami ada kemungkinan kan potensi itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau bisa tidak ada, jangan ada gitu. Macan air, macan itu menimbulkan raja hutan ya Mas Tigor ya? Iya. Itu berdampak nggak ya dengan iklim? Berdampak. Iklim dalam arti baik iklim cuaca, iklim ekonomi, iklim politik, berkaitan nggak Mas? Kalau kita nanti kupasnya yang ke cuaca dulu. Cuaca dulu. Nah, di area Indonesia Timur berarti WIT ya? Ya. WIT itu nanti curah hujannya itu lebih lebat. WIT. Nah, di WIB-nya itu banyak sekali titik gempa yang luar biasa, lebih besar daripada gempa-gempa sebelumnya itu di tahun macan. Tuh. Jadi kenapa kok WIT yang biasanya terkenal tempatnya panas, misalnya seperti Papua atau apa, kan terkenal panas ya.
ternyata di tahun macan air ini banyak sekali curah hujan yang lebih besar daripada di tahun sebelumnya, sehingga kebanyakan bencananya di air kayak tanah longsor, banjir bandang itu nanti terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Seperti di IG-nya Mas Tigor ya. Waduh, saya bacanya kayak sumu. Itu tentang bencana alam. Terus di tentang Sio yang beruntung di tahun 2022 di Sio macan air ini Sio ayam. Sio ayam banyak keberuntungannya, rezekinya ini luar biasa, lebih besar daripada sebelumnya. Cuma harus ada yang digarisbawahi, ketika banyak rezeki jangan terlalu ngawur. Ada dua kemungkinan, ketika kita mendapatkan lebih banyak ini kita simpan apa kita untuk foya-foya. Karena kalau kita untuk foya-foya percuma, kita dapatnya banyak, pengeluarannya pun juga banyak, dimana tidak imbang gitu loh. Kalau yang sio membahayakan, yang harus diwaspadai sio ular. Si ular di tahun macan air ini sangat ngeri sekali, karena apa? Bisa kebongkar kekedokannya yang selama ini berpura-pura baik, yang selama ini itulah ya, topeng itu mulai kebuka satu persatu di tahun sio macan air itu. Kalau Mak sionya apa? Siapa tahu bisa membaca. Sio kupu-kupu. Enggak ada ya? Enggak ada. Sionya apa, Mak? Apa ya? Aduh. Itu prediksi macan air tentang sio ya, Mas? Tentang sio. Sekarang kalau mengenai kalau iklim dan cuaca daerah timur yang harus yang biasanya panas tiba-tiba hujan deras, yang biasanya dingin tiba-tiba di situ kering dan gersang. Jadi kayak kebolak-balik. Ya, kalau yang tengah WIT timur Wita. Kalau saya sebenarnya di area tengah ini banyak sekali kayak apa ya, lebih imbang antara panas sama curah hujannya pun imbang. Cuma ada beberapa yang harus digarisbawahi karena skalanya gempa itu lebih tinggi daripada sebelumnya, bisa sampai 7 dan 8. Kita kemarin mengerti ada sedikit berita Yerusalem ada salju ya. Iya. Iklim bumi ini mungkin sedang kurang bagus ya. Kurang bagus sekali. Tidak hanya iklim, mungkin di 2021 kemarin dengan adanya virus COVID-19. Jadi banyak hal yang tidak terduga. Dan jangan sampai nanti kaget ketika tempat yang tidak ada salju tiba-tiba ada salju. Tempat yang sekiranya gurun tiba-tiba di situ kok tumbuh-tumbuh lumut-lumut dan sebagainya gitu. Karena di tahun 2022 sampai 2028 itu nanti banyak di situ perubahan yang tidak terduga. 2022 sampai 2028. Ya, banyak virus-virus baru bermunculan, banyak iklim-iklim yang nggak bisa di luar apa ya, di luar targetnya. Misalnya musimnya hujan bulan sekian sampai sekian, ternyata enggak. Ternyata enggak. Nah, sekarang kita lihat di dalam waktu-waktu dekat ini musim penghujannya udah macem-macem ya, Mas. Dulu kalau waktu kita masih zaman dulu ber itu pasti musim hujan ya, Mas ya. Terus sekarang belum tentu ya, Mas. Tentu. Panas. Iya, gitu. Terus di bulan ini terutama di Semarang, Jawa Tengah itu di bulan Maret sampai April ini curah hujannya ini lebih deras. Banjir. Kalau bisa jangan banjir. Jangan, ya. Ini sebagai evaluasi kita semua. Misalnya cuacanya seperti ini, kita mau ngapain nih gitu. Kita harus evaluasi juga ke tempat-tempat yang seharusnya dievaluasi gitu. Tuh. Ya, karena saya masih ingat awal 2021 Mas Tigor bilang siap-siap ya naik perahu karet. Saya ketawa. Naik perahu karet semua ya, Mas. Iya. Di 2022 tahun macan air ini ada satu gunung itu yang bergejolak lagi. Saya pribadi berharap tidak ada korban, tapi yang namanya bencana alam kita serahkan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Kita manusia hanya saling mengingatkan, saling koreksi. Kalau bisa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, itu aja. Ada satu gunung di 2022 ini nanti yang hampir mirip sama Semeru. Kalau Semeru kemarin kan abu sama asap ya. Kalau satu gunung ini nanti bisa sampai keluar api. Wow. Ya. Efek letusannya luar biasa ya? Iya, terus yang gunung yang selama ini dikenal tidak aktif, tiba-tiba aktif.
tiba-tiba aktif. Itu tahun macan ini memang tahun mengerikan. Terus banyak sekali nanti kita agak melenceng ya, mulai dari tadi iklim kita langsung ke hiruk pikuknya dunia. Wah, itu seru itu, Mas. Maknya inget kasusnya 11 Maret. 11. Inisial G yang dipenjara dengan kasus penggelapan atau korupsi itu. Kita di 2022 ini ada ketangkap koruptor terbesar. Itu 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Di bulan Maret. Enggak, kalau dulu kan di 11 Maret ya. Diriku. Nah, itu lagunya. Betul. Nah, di tahun 2022 ini di Macan Air 2 terungkap besar. Orang semua tahu. Luar biasa. Ya. Saya sampai nahan napas sebentar. Terus di 2022 Macan Air ini dikejutkan dengan 2 perang antar suku nanti. Ini hanya penerawang, ini hanya pandangan, dan kita berharap hanya pandangan dan yang buruk tidak akan terjadi. Itu seputar di tahun Macan Air. Terus untuk membuat rumah pun tidak baik. Membangun rumah? Di awal ya, di tahun Macan Air ini tidak baik. Kalau yang tahun kemarin mulai bikin pondasi dilanjutkan tidak apa-apa. Tapi kalau langsung tiba-tiba di Macan Air ini baru apa ya? Menanam peletaan batu aja sudah tidak baik, karena feng shui-nya, energinya pun juga kurang baik. Kalau memang pengen mau bangun, entah bangun bangunan, bangun bisnis, di tahun tunggu aja dulu. Tahun ini nggak boleh ya? Nggak bisa. Wow. Efek dari mungkin dari Macan Air itu yang tadi iklim tiba-tiba berubah gitu ya, berubah. Sebenarnya nggak itu aja, cuma ya memang ketepaan gitu. Ketepaan. Untuk membangun awal kurang pas ya? Iya, kurang pas. Kemudian kalau kita boleh mengulik sedikit berita yang cukup ramai dari berita-berita yang berseliweran selama ini, katanya Jawa Barat mengalami, tadi kan kita udah dari timur gitu jalannya, katanya yang barat-barat itu Jawa Barat mengalami sebuah bencana yang luar biasa juga ya? Iya. Wow. Jawa Barat, terutama di daerah pantai. Kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, berkali-kali terjadi gempa ya. Iya. Dari yang lumayan sampai di Jakarta terasa. Kemarin terjadi lagi ya 5,5. Iya, 5,5. Ini semoga tidak ada tsunami. Ya, semoga tidak ada, dan kita semua berharap untuk tidak ada. Ya, kalau kita lihat di peta, Jakarta itu tidak langsung terhempas ya Mas ya, masih ada bukan lepas ya kan? Kalau terjadi tsunami luar biasa juga ya Mas. Ya kita doakan. Kalaupun tsunami kan ada ketinggiannya ya. Kalau memang terjadi ya mungkin ya biarkan, jangan terlalu tinggi lah. Berapa gitu? 7 meter. Kalau 7 meter ombak, Mak. Meskipun tsunami-nya cuma 7 meter, tapi tetap membuat kita pusing. Nah, kita berharap baik-baik aja. Tsunami tetap luar biasa. Cuma yang mau menikah di 2022 Macan Air ini, jangan menikah di bulan 5 dan bulan 8. Jangan menikah di bulan 5 dan bulan 8. Iya. Jangan ada yang menikah bulan 5 dan bulan 8. Karena kameramen ingat, energinya energi petaka. Energi tidak harmonis. Wow. Kalaupun memang menikah kayak seret rezeki. Kedepannya. Mas Tigor, kalau berhubung sudah kita bicara soal rezeki nih. Kita kan tahu nih 2 tahun yang lalu karena pandemi ya, ekonomi begitu down ya. Sekarang memang beranjak slowly tapi mulai naik ya kan. Gimana nih, tadi bicara rezeki, gimana nih soal rezeki untuk tahun ini? Di tahun Macan Air ini awal dari sebuah yang baik, dari kebaikan gitu. Jadi mungkin yang selama ini kita agak seret, di tahun Macan Air ini rezeki mulai bagus. Terus banyak nanti dibangun mata pencarian di daerah-daerah terbaru. Misalnya dibikinlah pabrik baru, dibikinlah tempat-tempat baru. Nah, saya harap ketika ada tempat baru ini orang tidak mudah terhasut. Karena apa? Takutnya gini,
di tempat sana mau dibikin pabrik. Nah, akhirnya orang-orang kayak terhasut, tidak menerima diadakan pabrik di situ. Nah, tapi kalau kita mikir positif, ketika di situ ada pabrik baru, otomatis di situ akan ada lapangan pekerjaan baru untuk warga sekitar gitu. Tuh. Ya, karena aku lihat di 2022 di tahun macan air ini banyak sekali pabrik baru, tetapi banyak pertentangan, tidak hanya pabrik aja. Jadi jangan asal menentang, kita harus pikir dampaknya gitu. Kalaupun itu memang positif dan baik, ya kenapa tidak diterima? Terima saja. Betul, Mas. Asalpun si pembuat bangunan ini, pembuat pekerjaan baru ini tahu unggah-ungguhnya. Menjaga limbah, ya, supaya limbahnya tidak mencemari ya, Mas. Iya. Memang kalau saya melihat, Mas, dalam sebuah pembangunan memang kita harus sepakat dulu. Kami membangun, dampaknya untuk masyarakat luas dan penduduk setempat juga harus konsisten ya, Mas, menerima perubahan dari sebuah efek dari pembangunan. Iya. Di 2022 macan air ini ekonomi sudah mulai bagus. Mulai bagus gitu. Cuman tidak boleh membangun bangunan baru ya, Mas. Iya, gitu. Itu dari ekonomi. Apalagi yang kita harus kupas tuntas, yang pasti 2022 ini menjadi sebuah titik awal menyambut, kita tahu kita akan melakukan pesta demokrasi 2024. Iya, ngomong tentang demokrasi, di macan air ini awal berjalannya bangkitnya seseorang yang dulu pernah dizolimi, tiba-tiba dia masuk lagi dengan kondisi yang kuat, sigap, tangguh, pokoknya siap. Gitu. Siapakah gerangan? Siapakah dia? Mungkin suatu saat akan terlihat gitu loh. Yang tahun lalu sempat terzolimi, terus dianiaya berbagai macam. Ternyata di perubahan tahun ke 2003, 2004, 2005, beliau ini seakan-akan bangkit, bikin orang kaget. Oh, luar biasa ya. Wow. Siapa dia? Siapa dia? Maknya juga tahu kok mungkin beliau. Mulai sedikit membaca. Tahu toh? Tahu. Kalau nggak salah temennya Mak. Oh iya. Iya, Mas Igor, itu 2024 kita tahu 2022 ini kalau saya mengikuti bahwa bulan Agustus itu semua partai politik mulai mendaftarkan, ya teman, mulai mendaftarkan dirinya. Nah, maka kita bisa melihat 2024 itu betapa serunya kita memakai hak suara kita dalam berpesta demokrasi. Iya. Gitu, Mas. Harus pinter-pinter. Yang bersuara bukan mulut kita, yang bersuara bukan mata kita, yang bersuara tetapi hati kita. Di mana ini hati lebih peka, lebih melihat siapakah yang menurut kita menjadi pengayom di dalam kita semua. Kadang kan orang gini, aku B aja, tanpa kita berpikir, tanpa kita nurutin hati. Misalnya Mae mau mencalonkan apa gitu, nanti dukung aku ya, oke. Tapi kita nggak ngerti prinsipnya Mae seperti apa. Nah, di 2023, 2020 selanjutnya diharapkan orang ini lebih membuka mata hatinya. Bagaimana memilih yang sesuai dengan hati nurani. Tidak ngawur gitu. Tidak ngawur, jangan mudah terhasut. Ya. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia semakin pandai, semakin bijak dalam memakai hak suaranya dalam pesta demokrasi. Iya. Ya. Makin pinter ya, tidak dihasut, tidak dipengaruhi apapun. Iya, tapi yang namanya kehidupan, hasutan, benalu, lubang itu mesti ada. Setidaknya kita siap, seandainya kita di jalan itu kita menemukan lubang, kita harus seperti apa gitu. Betul, Mas, betul. Jangankan orang lain, maknya sendiri pun juga saya lihat banyak sekali. Karena ini gini, di tahun macan ini banyak orang yang naik, banyak orang yang ngikut. Banyak orang yang berusaha berebut bangku tanpa ilmu. Banyak orang yang berusaha mati-matiin, aku bisa, nggak bisa, harus ada di posisi itu. Gelap. Ini kemarin saya sempat upload di Instagram saya sikap mata saya. Kenapa di 2022 tahun macan air ini banyak sekali orang yang gelap mata, gelap hati demi sesuatu yang diinginkan.
tanpa berpikiran nanti dampaknya seperti apa untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Orang lain ya, Mas. Saya pernah membaca, Mas, tahun macan air ini, tahun 2022 ini, itu entah itu karma itu cepat sekali ya, Mas. Cepat sekali. Jadi orang berbuat langsung menerima karma. Langsung menerima. Betul ya, Mas? Betul ya? sekali. Hari ini kamu berbohong, nggak usah nunggu 1 minggu, besok kebuka. Oh, ada apa ini dengan macan air? Macan air ini kayak ibarat tanah kosong, nggak ada apa-apa. Tanpa kita menanam biji, tiba-tiba kita siram, di situ tumbuh tunas. Orang yang bawa biji ditanam, disiram, tunasnya belum tentu tumbuh ya. Nah, di tahun macan air ini tidak ada apa-apa, tiba-tiba banyak tunas-tunas yang tumbuh. Intinya apa? Banyak perbaruan di situ. Banyak pembaruan. Karena apa? Dunia ini butuh pembaruan. Negara ini butuh pembaruan. Hati ini butuh pembaruan. Jiwa ini butuh pembaruan. Mungkin yang tahun kemarin terpuruk, di 2022 macan air ini dia mulai bangkit. Yang bisnisnya hancur, bisnisnya gagal, di macan air ini dia mulai naik, mulai nge-up. Dan sebaliknya, yang selama ini dia berbohong, pengkhianat, di macan air ini dia kebuka. Dimanapun, mungkin buat saudara-saudara, entah di hubungan, entah di pekerjaan, entah di apapun, semua bakal kebuka. Satu persatu. Wow, saya seleksi alam. Seleksi alam ya, Mas. Karena saya melihat dan membaca tahun macan air ini semakin siapa yang dulu menanam dengan air mata, tahun ini akan menuai dengan senyum, sorak-sorai. Yang hari ini sakit, besok dia akan sembuh. Yang hari ini lapar, besok dia akan kenyang. Amin. Ya, para sahabat, sebab itu apa yang kita tanam, sebaiknya selagi masih bisa tanamlah itu dengan tanaman yang baik. Tanpa pernah berhitung-hitungan kita akan mendapat apapun ya, Mas. Iya. Karena semua yang menimbang, semua yang menakar adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi selama bisa memilih, pilih yang terbaik. Jangan pernah melukai orang, jangan pernah mengecewakan orang, apalagi menzolimi orang. Ingat, 2022 tahun macan air, karma itu akan cepat sekali terjadi atas diri kita masing-masing. Siapa menuai, siapa menanam, siapa menuai. Gitu ya, Mas Igor? Dan jika menjadi biji, jadilah biji yang berkualitas. Jika menjadi bibit, jadilah bibit yang berkualitas. Entah akarnya yang kuat, entah nanti batangnya yang kuat, ataupun buahnya bermanfaat bagi kita semua. Intinya, tanamlah kebaikan dimanapun kalian berada. Jangan takut kita akan miskin gara-gara kebaikan. Kalau kita tidak bisa menyumbangkan harta kita, setidaknya kita bisa menyumbangkan senyuman, akal, ide. Oke, tidak apa-apa. Karena tahun ini dimana kita harus belajar lebih memahami arti tentang hukum alam. Hukum alam, seleksi alam ya, Mas. Jadi para sahabat, selama yang kita lakukan dan kita usahakan belum nampak hasilnya, percayalah, tenanglah, tetap setia seperti sebuah akar untuk membuat sebuah pohon yang tinggi. Dia akan terus dan terus menembus tanah sekeras apapun. Tahun kemarin kita melewati dengan begitu berjuang, tapi percaya 2002 masih akan ada pengharapan buat kita semua. Saya Dewi Susilo Budiarjo. Dan saya Tigor Rotadan. Sampai bertemu lagi di episode podcast Berbagi Cerita bersama para tamu-tamu spesial saya. Bye-bye. Dadah.